Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Pada sore hari ini perkenalkan, nama saya Nur Hakim akan menyampaikan terkait makalah berjudul Islam pada masa Bani Umayyah. Makalah ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi kritis konstruktivisme sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Khalid Mawardi. Sebelum kita memahami apa itu peradaban Islam pada periode Bani Umayyah, marilah kita mengenal dulu latar belakang dari berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Bani Umayyah berdiri karena setelah terjadinya suatu peristiwa besar, yaitu Perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana pada perang tersebut menghasilkan sebuah hasil, yaitu tragedi atau proses tahkim. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga yaitu berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan mendirikan dinasti Umayyah. Itulah latar belakang dari berdirinya Bani Umayyah. Setelah kita memahami latar belakang dari berdirinya Bani Umayyah, marilah kita pahami perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pada masa pemerintahan Khalifah bin Abi Thalib terjadinya pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan prosesi tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan ketiga, yaitu golongan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Nah, kemudian umat yang menjadi terpecah menjadi 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Itu salah satu pembahasan setelah terjadinya Perang Siffin. Kemudian yang kedua, Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga yaitu dinasti Umayyah beribu kota di Kufah atau sekarang Damaskus, yaitu dipindahkannya ibu kota Islam dari Kufah ke Damaskus. Ini salah satu perubahan besar dari berdirinya Bani Umayyah menggantikan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke. Dari pembahasan tersebut, mari kita bergerak untuk membahas tentang kemajuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan yang telah diperoleh pada masa dinasti ini, diantaranya di bidang administrasi, misalnya telah terbentuk berbagai lembaga, yaitu lembaga pemerintahan yang didukung oleh tambuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Jadi sudah ada pemerintahan administratif pada masa dinasti Umayyah. Kemudian banyaknya terjadi kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini. Di antaranya 1. Pemisahan kekuasaan. 2. Pembagian wilayah. 3. Bidang administrasi kepemimpinan. Yang keempat, organisasi keuangan. 5. Organisasi keteraturan. 6. Organisasi kehakiman. 7. Sosial dan budaya. 8. Bidang seni dan sastra. 9. Bidang seni rupa. Dan yang ke-10 adalah bidang arsitektur. Namun selain kemajuan tersebut masih ada kemajuan-kemajuan yang lain. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintahan dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan
untuk yang lebih kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan ilmu, ya. Di antaranya ilmu yang berkembang pada masa dinasti Umayyah yaitu 1. Ilmu agama, 2. Ilmu sejarah dan geografi, 3. Ilmu pengetahuan, bidang bahasa, dan keempat adalah bidang filsafat. Pada masa Khilafah Al-Walid mendirikan sekolah kedokteran. Ini sekolah kedokteran pertama pada masa Al-Walid. Ia melarang para penderita kusta meminta-minta di jalan. Bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta. Pada masa ini sudah ada jaminan sosial juga. Terus bagi anak yatim dan anak terlantar, dengan demikian ilmu pengetahuan merupakan suatu keahlian yang masuk pada bidang pemahaman dan pemikiran yang memerlukan sistematika dalam penyusunannya. Golongan non-Arab sudah terbiasa dengan keahlian ini. Golongan ini disebut mawali, yaitu golongan yang berasal dari bangsa asing atau keturunannya. Ya, tadi ada golongan mawali. Golongan mawali berasal dari maula, yaitu budak tawanan perang yang sudah dimerdekakan. Dalam perkembangannya selanjutnya, mawali diperuntukkan bagi bangsa non-Arab pada masa dinasti Umayyah. Demikian berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah mengalami kehancuran pada masa kepemimpinan Khalifah Walid bin Yazid karena terjadi peperangan yang dilakukan oleh Bani Abbas yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ya. Dari pembahasan yang tadi bisa kita simpulkan beberapa hal terkait Islam pada masa periode Bani Umayyah. Pertama, berdirinya dinasti Umayyah itu tidak terlepas dari berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan pun sudah terjadi pada masa Bani Umayyah. Kemudian di samping ekspansi, ilmu pengetahuan pun berkembang pada masa Bani Umayyah, sehingga banyak berkembang ilmu pengetahuan agama, ilmu sejarah atau geografi, dan ilmu pengetahuan di bidang bahasa maupun di bidang filsafat. Demikian presentasi pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.